Selamat datang di channel Tura Partayana. Dan video trip Belarusnya kali ini, aku bakal pergi bareng teman aku yaitu Eki. Nah, kalian penasaran gak sih gimana sih sejarah-sejarah Perang Dunia Kedua? Pas banget nih, aku bakal pergi ke sana bareng Eki dan bakal ngajak kalian buat keliling ngeliat sejarahnya dan sekaligus jalan-jalan di Belarus. Selamat datang di vlog Tura Partayana. Dan selamat datang Eki di kota Minsk, Belarusia. Baru nyampe tadi pagi. Baru nyampe tadi pagi? Iya, hari ini kita kedatangan tamu ya dari Rusia. Jadi hari ini kita bakal rencananya mau kemana, Ki? Kita ke Museum Perang Dunia Kedua. Ngapain? Kita mau belajar sejarah. Jadi kita bakal nunjukin gimana museum sejarah di Belarus. Karena aku penasaran banget sebenarnya. Kan kalau Belarus kan pecahan Uni Soviet juga ya? Iya. Jadi kenapa sih sebenarnya Belarus sama Rusia itu ada apa sih? Iya, nggak ada. Mereka kayak sahabatan aja. Sahabatan juga? Jadi kita pengen tahu ya di museum itu ada apa ya? Dan tempat pertama kali Perang Dunia Kedua di Uni Soviet itu lokasinya di Belarus. Lokasinya di mana? Di Belarus. Oh. Jadi sebenarnya sejarah, kalau mau belajar sejarah Perang Dunia itu startnya dari sini gitu. Oh gitu? Menurutku. Kalau lihat orang-orang di sini ramah-ramah nggak? Ya Asia Eropa ya. Asia Eropa? Nggak terlalu ramah. Nggak terlalu ramah? Cuman menurutku better di sini sih daripada Rusia. Daripada Rusia ya? Tuh. Karena aku dulu tinggal di sini setahun. Oh jadi iya. Makanya aku ngajak Eki ke sini nih. Cuaca di Belarus hari ini itu panas banget, tapi jadi bagus karena harinya tuh cerah, jadi bagus banget, apalagi ditambah lingkungan Belarus tuh yang bersih. Yang aku senengnya kalau lagi jalan kaki di Belarus itu ya guys, jalannya tuh bener-bener bersih banget, terus luas juga buat pejalan kaki. Dan kalian harus lihat ini ya, sampai dibuatin underground gitu buat pejalan kaki. Nah, biasa kalau di Moskow, di underground gini banyak yang pengamen jalanan tuh. Iya, kemarin orang udah lihat, keren-keren lagi. Ini karena lagi summer aja guys, jadi jam 3 di sini tuh berasa banget kayak jam 12 siang versi Indonesia guys. Dan faktanya kalau lagi summer itu, matahari terbenamnya bisa sampai jam setengah 9 loh. Ini sekarang jam berapa sih bro? Sekarang jam 3. Jam 3. Panas banget bro. Bisa ini banget. Menariknya tuh ada jalan khusus buat sepeda motor. Sepeda gayung. Pak. Sepeda motor nggak ada. Kita jalan sini aja, taman bagus. Kasino. Di sana ada juga. Mana tadi? Kasino. Di mana Semua. kasih? Di situ ada kasino juga. Ya, nah, gue demennya kayak gini nih. Nah, pas dah keluar sini mager gue. Yuk kita jalan ya. Pokoknya kita sampai ketemu di museum. Let's go. Oh iya, tempat yang bakal kita kunjungin itu namanya tuh Belarusian Great Patriotic War Museum. Oke, kita coba masuk ya. Kita lihat harga tiketnya berapa. Oke, harganya tuh 11 ruble Rusia, Belarus. Wow. Rosai, Rodina, Dayus. Museum ini merupakan museum sejarah nasional yang terletak di Minsk, ibu kota Belarus. Dan museum ini didedikasikan untuk mengenang perjuangan rakyat Belarus selama Perang Dunia Kedua, yang wilayah Uni Soviet itu dikenal sebagai Perang Patriotik Raya atau Great Patriotic War. Dari semua museum yang lu lihat, lu menariknya sama korannya? Nggak ada kayak keren aja gitu. Aku seneng benda klasik di sini. Oh gitu. Ini kayak asli gitu ya? Ini koran yang pada saat itu menceritakan tentang Perang Dunia. Jadi kayak berita gitu. Didirikan pada tahun 1944 saat perang masih berlangsung. Museum ini menjadi salah satu yang pertama di dunia yang didedikasikan untuk konflik tersebut. Wow. Ini apa? Kayak student Český bilet anjir. Bukan. Tapi emang dari zaman dulu sampai sekarang. Coba lu bandingin ya, coba. Apa? Punya lu. Nah, ini dia student card lu kan? Ya. Student Český bilet. Nah, bentuknya nggak terlalu jauh beda gitu loh. Iya nggak sih? Iya, mirip sih. Iya kan? Coba. Jadi kayak emang dari dulu tuh maksudnya kayak nggak pernah berubah gitu. Kalau misalnya masalah apa ya, kayak tuh. Identity. Iya mirip kan? Mirip bro. Ini uang Uni Soviet. Oh ini uang Soviet? Iya. Uang? Gede banget aja. Gede banget. Ini 100 ruble. Segede tangan, Pak. Iya. Oh ini atestasi ya? Harus kamu nih. Ini guys, diplom. Iya. Saking luasnya, di sini terdapat lebih dari 140.000 artefak loh, termasuk senjata, dokumen, seragam, dan kendaraan perang. Yang menariknya, museum ini tuh menerapkan pameran interaktif modern, yaitu menggabungkan teknologi digital dan diorama realistis untuk menggambarkan peristiwa perang. Dan museum ini gak cuma jadi tempat edukasi sejarah, tapi juga lambang nasionalisme dan penghormatan terhadap para korban perang Belarus. Kita nggak sadar kalau misalnya di atas kita tuh ada pesawat. Nih. Digantung, Pak. Wow. Ini apa? Yang Mikhail Andreevich Uchasnik Velikoy Otечественной войны. Oh, dia tuh kan pelukis kan, tapi dia terlibat sama
terlibat di perang Velikoi Atchetvernoy. Perang dunia kedua. Perang dunia pertama nih. Enggak, 1972 ya, perang dunia apa? Ini ada lukisan-lukisan. Gokil. Bagus banget lukisannya, Bro. Tapi ini sejarahnya memang berat banget sih guys. Aku sampai capek banget bacanya pakai bahasa Rusia. Fever is the same as mine, though I take it everywhere I go. I'm a holdout for a wilder road. Oh, my morning star, show me where you are. There's a fire that's growing in me. There's a world that I'm longing to see, where the wind is alive and moves like a song. Yeah, this is where I belong. Sebenarnya menarik sejarahnya, Pak. Menarik, Bacanya tuh pakai Wah. aksara Rusia agak capek juga ya? Ada sih bahasa Inggris, cuman tetap juga Tetap juga susah. berat, Pak. Tetap berat, Pak. Karena setiap satu benda tuh ada penjelasannya. Iya, makanya. Bayangin berapa ribu benda di sini kita harus baca semua. Jadi ini baju tahanan perang 400.000 Belarus, orang Belarus jadi tahanan perang disuruh kerja paksa. Gokil banget ya, sejarah di sini lengkap banget dan panjang. Cocok banget buat kalian yang suka banget sama sejarah dan anak-anak muda buat hangout ke sini. Boy, Mercury. Ini beneran anak kecilnya kan? Pahlawan anak kecil yang gugur berperang. Jadi kalau kalian nonton film Fury, kalian bisa ngeliat gimana Jerman Nazi itu lagi lawan Amerika. Itu dia udah masuk ke wilayah Jerman. Jadi Nah itu- kalau di Fury itu kemarin ada adegan itu, lagi anak kecil sama wanita itu ikut berperang juga. Jadi kayak kasihan banget ya. Nah ini nih yang kumaksud pameran interaktif modern menggabungkan teknologi digital untuk menggabungkan peristiwa perang dengan jelas. Wow. Gila. Ini atas bawah lantai 3, lantai 2, lantai 1. Ini deh. Oh ini 4 lantai ya? Berapa juta? Ada 226.600.000 bro. Opsi Lyudiski Pateri Vgodiv Tarui Miroveva ini itu 60 juta. 60 juta. Terus opsi Pateri Narodov Sisaya itu 26.600.000. 26.600.000 orang dari Uni Soviet meninggal. Terus yang dari Total ya? Total. Total 60 juta. Ya, perang dunia kedua itu perang dunia terbesar sepanjang sejarah. Nah selesai kita lihat sejarah-sejarah di sini, aku jalan-jalan bareng Eki dan kalian harus lihat orang main hoki di musim panas dan uniknya tuh pakai bola guys. Yang biasanya permainan hoki dimainin waktu musim dingin, ini summer guys. Jadi kita mau ngeliat orang main hoki dan kita mau jalan-jalan di sini ya. Intinya tur Oke. partainya mau hilang aja. Ini lihat guys. Nih, Belarus lawan Rusia guys. 1-0 Belarus, gokil. Seru ya? Berarti ini kejuaraan internasional loh. Iya kayak. Oh iya tuh, Međunarodni turnya. Turnamen internasional. Oh iya. Kubok Druzhby. Oke, lanjut kita di sini mau naik biang lala bareng Eki dan di sini antri banget bos. Tapi yang bikin worth it tuh harganya murah guys. Kalian juga bisa ngeliat pemandangan Belarus tuh dari ketinggian. Ini kita pesen yang itu ya, yang Art Krita ya. Art Krita itu yang tuh. Kelihatan nggak sih? Nah, ini. Terus antrean yang kebuka kayak gini. Cuman yang ketutup dikit banget tuh. Lucu ya? Ya udah kita ngantri dulu. Ada wadidaw, ngantri banget coy. Ngantri banget. Oke, jadi kita sudah berada di atas, Bung. Let's go. Gila. Jadi kita bakal ngelihat kota Minsk di atas ya. Dari atas. Dan sebenarnya yang paling worth it itu adalah harganya, coy. Harganya itu cuma 4 Belarus ya. 4 Belarus ya. Iya. 4 berapa ya? Iya, pokoknya 20 ribuan lah ya 20 kalau ribuan. dikali 5 ribu. Dan antreannya kalau yang tipe kayak gini ya, kan cuma ada 4 aja di biang lalanya nih. Udah jangan nih. Tuh, lihat tuh. Waduh. Tuh. Ngantri banget cuy. Tuh. Wah. Tremor gue cuy. Aku tremor gara-gara
ngerekam. Saya tuh sudah profesional. Oh, iya. Ya, amin ya. Kemarin naik pesawat aja. Iya, jadi itu pengalaman pertama aku pakai iPhone, nggak ada pengalaman sama sekali. Wah, ini pemandangan guys. Tada, wow. Wah, kalau sunset sih cakep sih. Aku awalnya nggak tremor, cuman gara-gara ini orang sebelah ngerekam. Aduh, muter kameranya, nggak mikir lagi. Kalau aku geter duluan. Oke, jadi kita sudah selesai ya. Wah, Belinsky ini laku di sini, bro. Harus bikin. Belinsky laku di sini, bro. Kok teriak? Anak kecil coy. Woi, serem coy. Nah, next aku ngeliat gereja Santo Simon dan Santa Helena yang lebih dikenal dengan Red Church karena penggunanya itu dari bata merah. Gereja ini dibangun pada tahun 1905 dan selesai tahun 1910. Dirancang oleh arsitek Polandia Thomas Paderewski dan Władysław Marconi. Susah sekali, bos. Jadi gereja Santo Simon dan Santa Helena ini bukan hanya landmark arsitektur yang mencolok di pusat Minsk, tapi juga wadah narasi sejarah yang mengenal tragedi keluarga, perjuangan agama di era Soviet. Beliturah akan membunyikan bel. Oi. Udah keliling-keliling banyak, aku sama Eki ini benar-benar lapar banget. Jadi kita mau makan dulu di kafe prasmanan gitu. Sebutannya tuh Stalovaya. Karena Stalovaya ini bagi orang Rusia, bagi orang Belarus sangat murah banget. Jadi kita datang ke sini aja. Gua tertariknya sih yang ini ya. Coba ambil, Pak. Yang ikan ini, Pak. Ini enak loh. Nah, tuh. Apa ini ya? Gua menarik ini sih. Ini orang Rusia sering makan ini ya, bunga rafflesia. Mosna, buat tekak nasi baca? Riba, mosna riba. Oh, itu yang ayam. Kalau lu Chicken. apa? Ada kulit ada. Yang lu suka apa? Yang mana yang? Kulit. Yang enak tuh kuritsa. Курица. Давай cek Что kuritsa. еще? Я риба. Что еще? А вот это картошка? Да. Давай cek kартошка. Wah, ini dessertnya cuy. Gemes. Dessertnya cuy. Gue mau nyoba yang ini cuy. Menggoda banget bro. Ini menggoda banget. Murah loh, 20.000. 20.000. Gokil ya? Coba kali ya. Biasanya kalau Stalovaya kayak gini tuh makannya tuh makan siang guys, bukan makan sore. Makan malam. Jadi kayaknya karena itu sih sepi. Tada, kita sudah siap untuk mencoba makan. Ini dapat porsi segini nih, harganya yang ini doang ya. Yang ini doang nih, harganya 50.000 coy. Oh iya? Iya. Sumpah? Serius, totalnya tuh 22 rubel lah. 22 kali 5.000 itu 110.000. Nih, tuh. Tada. Ini kalau coba salad kapustanya. Warnanya ungu gitu ya. Udah dari pagi sini, makanya lebih cocok makan buat siang. Tapi enak guys. Biasanya kalau Malaysia tuh makannya salad dulu, habis itu baru makan beratnya. Dan pasti kalau di Stalovaya itu pasti ada dessertnya. Dan aku lihat dessert ini gokil. Krim semua tergiur. Oke, setelah kita nyobain makanannya dan kita bakal nyobain tiramisunya yang cream only. Kayaknya ada, keras cuy. Terus semua? Krim doang apa gimana? Oh, itu cake gitu. So. Karena ini yang gue tunggu-tunggu sih. Tapi looks-nya good. Bagus banget. Looks good but not good. Coba, Mbak. Belum habis sendok lu. Enak guys. Enak banget tuh. Krim doang. Enak banget bro. Enak banget bro. Dan trip hari ini diakhiri Turah beli baju ya. Berapa tuh? 150.000. Bahannya gimana? Bahannya ya masih, ya oke lah. Tapi dari desainnya gue demen sih. Worth it lah ya. Worth it lah ya. Bagus sih. Anjay. Mau kita mau belanja. Hahaha. Sama kacamata. Pakai dulu kacamatanya. Kacamatanya. Ya, hard bass.
Oke, segitu dulu buat trip Belarus hari ini. Asik banget buat lihat sejarah-sejarah Perang Dunia Kedua di Belarus. Jujur menarik banget ya, seru banget karena hari ini aku ditemani sama Eki. Gak bosan-bosan aku juga bilangnya trip di Belarus worth it banget. Kotanya bersih, arsitekturnya juga bagus-bagus banget. Jangan lupa buat pantengin terus vlog-vlog tur apartemen selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa. Paka-paka.